diceritakan ini untuk memanjangkan amal orang-orang yang sudah banyak membantu membuat ini, bukan untuk riaan, bukan ya, supaya sejarah ini terus diingat. Karena kalau kita lupa sejarah, maka kita lupa untuk mensyukuri nikmat. Ya, kadang-kadang kita lupa mensyukuri nikmat punya rumah limas. Akhirnya kita sembrono. Bicara tentang limas, kemas, ya. Ternyata kita Sumatera Selatan, alhamdulillah, ya. Kalau boleh kita bercerita, dulu pada zamannya limas ini termasuk sekretariat yang paling istimewa dibanding dengan sekretariat lainnya. Jadi kami dulu kalau bahasa Palembangnya itu ngoloi Pak Gubernur, Pak Alik Nurdin, dia tidak galak, diremehkan bu. Subhanallah beliau. Kalau kita oleh Pak Bu, jangan sampai kita kalah dengan ini kekeluargaan lain Pak Bu. Kenapa? Mereka sudah punya rumah, dicek mana rumah mereka, nah, ini. Akhirnya apa kata Pak Bu? Buat yang sebagus-bagusnya, ya. Berapapun kalian minta, Pemprov akan bayar. Ya. Zaman itu yang aulanya sebesar ini belum ada. Kamar mandi di dalam kamar hotel itu belum ada. Nggak tahu sekarang ada atau belum. Karena dulu kan di Mesir ini nggak boleh buat kamar mandi di dalam kamar. Maka kamar mandi di syakoh-syakoh kita itu di luar semua, nggak ada yang di dalam kamar. Tapi kita bisa buat. Kita atur dengan muhandisnya, kita kasih tahu bahwa orang Indonesia itu malas kalau di hotel tapi kamar mandinya di luar, harus kamar mandinya di dalam. Kita buatkan, bisa ternyata. Lobby kita dengan muhandis, dengan pemerintah Mesir ternyata bisa. Nah, jadi singkat cerita tentang limas ini, ya, diceritakan ini untuk memanjangkan amal orang-orang yang sudah banyak membantu membuat ini, bukan untuk riaan, bukan ya, supaya sejarah ini terus diingat. Karena kalau kita lupa sejarah, maka kita lupa untuk mensyukuri nikmat. Ya, kadang-kadang kita lupa mensyukuri nikmat punya rumah limas. Akhirnya kita sembrono mengurusnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana proses dan sebagainya. Nah, maka sering-seringlah kemas limas ini, dan ini saran Ustaz, kalau bisa memang dijadwalkan per triwulan atau per bulan itu ada temu kangen ini, temu kangen dan talk show, walaupun tidak online. Nanti Ustaz rekomendasikan ini nih, bagus nih ya, pengalaman, supaya nanti adik-adik akan pulang tahu, oh di Sumsel itu ada pesantren alumni, bisa bantu-bantu ajar di situ ya, dan seterusnya. Jadi kalau mereka datang ke sini kan mungkin tidak bisa sering ya, boleh jadi 1-2 bisa, tetapi bisa kemas adakan melalui Zoom atau melalui Google Meet ya. Jadi ceritanya sama, temu kangen. Kemudian kita mau tahu nih bagaimana progres dakwah, kegiatan senior kalian yang sudah berkiprah di Sumatera Selatan, apalagi yang sudah punya yayasan, punya pesantren. Bisa jadi itu sebagai peluang ketika kalian pulang belum ada tempat mengabdi, di situ bisa kalian mengabdi. Maka bagus kalau diagendakan ke depan oleh Kemas ya, kegiatan bersama senior dari Bangka, dari Bengkulu, dari Sumsel ya, teman-teman yang sudah kita anggap memiliki kesuksesan. Nah, jadi singkat cerita, rumah limas ini direncanakan mulai 2006 Ustadz sudah, karena begini, di Sumatera Selatan itu
dari awal sampai selesainya kegiatan di masjid ini, Ustadz yang siap waktu itu mengurusnya. Jadi yang namanya urusan-urusan penting itu kita di Indonesia yang mengurus. Teman-teman dari Kairo ini sekedar formalitas selesai urusan, pulang sudah beres semua urusan dengan DPRD, dengan gubernur sudah beres. Ayo ketua Humas pulang, kita tanda tangan akad. Nah, perjuangan di situ luar biasa, bertemu dengan DPR, bertemu dengan gubernur, wakil gubernur. Nah, itu yang Ustadz lakukan. Dan saat itu kebetulan gawe belum jelas. Gawe itu belum jelas, dapat apoida. Ya, ternyata kan teman-teman banyak kesibukan. Ya, akhirnya Ustadz terjun sendirian mengurusnya itu. Ya, alhamdulillah dengan bantuan dewan-dewan seperti Kiai Toran Wafa, saat itu ada Kiai Muhammad Iqbal Romzi. Akhirnya pintu-pintu itu mudah terbuka semuanya. Pak Gubernur siap membantu. Dan alhamdulillah Ustadz setelah pulang 2001 itu ke Kairo lagi, itu kurang lebih 4 kali, 5 kali dengan ini. 2010 kami ngecek rumah ini, 2011 awal ya, Ustadz bersama BPKAD-nya dari Provinsi Sumatera Selatan 3 orang ngecek lagi persiapan rumah Limas karena akan diresmikan oleh Pak Gubernur. 2012 Ustadz berangkat bersama Pak Gubernur dengan 30 orang ulama dari Sumatera Selatan untuk meresmikan gedung kita ini. 30 ulama, itu biayanya dari Pemprov semuanya. Nah, yang terakhir yang keempat kalau tidak salah itu Ustadz datang bersama Wakil Gubernur saat itu Pak Ishak Meki, membawa 2 yang kami bawa. Pertama tim tari Ustadz, tim tari Sumatera Selatan itu ikut memeriahkan kegiatan ulang tahun Indonesia yang saat itu disebut dengan Yallah Indonesia. Yallah Indonesia, ingat ya Ustadz? Nah, kata Pak Alek, kalau mau kirim tim tari, cari yang paling cantik. Saya tidak mau kalah dengan orang Jakarta. Saya cek dulu. Pak Alek langsung yang ngecek. Udah bagus. Jangan malu-malukan Sumsel. Dan ternyata dibandingkan orang Jakarta memang lebih hebat Sumatera Selatan. Apalagi orang Mesir yang itu sampai kebingungan tim tari kita itu menampilkan tari pakai lilin itu saja, lilin api gitu ya. Kok nggak kebakar? Akhirnya mereka ketakutan orang-orang Mesir itu. Tapi aman. Itu kegiatannya ada di mana itu yang biasa diadakan di opera pelaksanaan kegiatannya. Bukan debus, tari yang bagus itu ya. Nah, 2 yang kami bawa, 1 tim tari. Yang kedua saat itu kami bawa beasiswa. Jadi 1 mahasiswa saat itu dapat $600. Itu masa. Jadi Ustadz setelah pulang dan jadi mahasiswa ke sini lagi, Ustadz membawa para pejabat, ya, membawa duit dan membawa para pejabat. Nah, kali ini Ustadz bawa sendirian. Tidak bawa pejabat, tidak bawa duit. Bawa adik-adik. Nah, ada 8 orang ya. Mana? Angkat tangan jawab. Masih hidup? Cek hidup. Halo. Alhamdulillah. Ini generasi Alpha nih, kayaknya mereka ini masih muda-muda sekali. Tolong nanti dibantu ya, diingatkan, dibimbing adik-adik ini. Jadi kali ini Ustadz sengaja datang tanpa travel ya. Kemarin itu enak ikut pejabat itu kemana-mana pakai travel, nginapnya di Sheraton, di Four Seasons. Walaupun kita punya 5, saya nggak nginap di sini Ustaz. Udah nggak usah lah, kata Pak Kun nginap di situ aja.
Nah, tapi sekarang saya harus nginap di sini karena saya datang sendirian, nggak bawa duit, nggak bawa pejabat. Nah, doakan saja ke depan setelah ada gubernur baru kita kepengen lagi ya menggugah ya pejabat kita untuk bisa membantu ya mahasiswa kita. Dan terakhir ketika COVID, Ustadz juga yang mengurus apa namanya uang COVID ya. Saya kira ada beberapa orang yang lama ini kemungkinan dapat ya. Ada yang dapat uang COVID. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Yang pasti uang itu baru bisa cair setelah kami buat rekening Bank Sumsel, tanda tangan atas nama Kemas, baru dikirim di sini uangnya. Alhamdulillah. Nah setelah itu sepertinya belum lagi ya, belum ada. Nah ke depan kita berharap pemerintahan yang baru, siapapun yang terpilih nanti gubernurnya, kita kepengen akan sounding kembali dan kepengen mengundang mereka ke sini supaya mereka bisa lihat bahwa ada anak-anak mereka, ada warga Sumsel yang tengah berjuang dan itu harus disupport, dibantu. Karena inilah nanti yang akan menyelamatkan warga Sumatera Selatan, ilmunya, agamanya, akhlaknya. Kita inilah yang nanti bertugas untuk membimbing umat. Maka kita pengen nanti siapapun yang terpilih ya kita undang ke sini supaya beliau tahu, dan kalau bisa beliau juga bisa membantu renovasi ya rumah Limas ini insya Allah. Nah, adik-adikku yang berdoa Allah SWT, jadi itu sekilas tentang Limas. Jadi poinnya adalah Limas ini sudah dapat dan sudah hampir berapa tahun nih Ustaz? Dari 2012 peresmian sampai sekarang 2024. Berapa? Nah, wajarlah memang ampalnya sudah banyak rusak ini ya. Sudah keras, saya lihat di hotelnya juga dindingnya sudah agak kurang rapi lagi. Nah, maka memang perlu renovasi. Nah, selama belum direnovasi, tugas kita semua tidak hanya pengurus ya, pengurus Limas, tugas semua adik-adik ya membantu merapikan. Kalau ada sampah yang kotor dibersihkan ya. Ini milik kita bersama, milik kita warga Sumatera Selatan. Dan fungsinya membantu kegiatan mahasiswa warga Sumatera Selatan untuk digunakan menuntut ilmu, silaturahim ya. Jadi jangan sampai kamu punya Limas malah kegiatannya di luar Limas, nyewa tempat lain misalnya, rugi ya. Ini kita pakai, ini memang fasilitas punya Sumatera Selatan. Yang penting koordinasi dengan pengurus Limas ya, supaya tidak tabrakan jadwal misalnya dan sebagainya ya. Itu. Jadi Ustaz berharap ya kita sudah tahu sedikit banyak tentang sejarah Limas ini, bahwa tidak mudah mendapatkannya ya. Luar biasa sulitnya. Kalau diceritakan sekarang caknya mudah ya, malah selesai, lah bagus. Tapi bagaimana perjuangan mendapatkan ini luar biasa. Sampai kadang-kadang waktu itu karena Mesir, Ustaz, kata Ustaz sini harus sekarang dikirim duit sekian dolar. Gimana dapat duitnya? Maka Ustaz setelah ini anak Mesir butuh duit segera. Akhirnya kami datang, sore-sore sudah tutup Bank Mandiri, masih kami paksa, Pak, mohon maaf ini ada kartu prioritas, kami butuh segera untuk ngirim duit ke Mesir. Alhamdulillah sampai. Jadi banyak sekali proses-proses yang mungkin kalau kita ceritakan luar biasa, ya luar biasa. Dan adik-adikku semuanya saat ini sudah merasakan ini dan disyukuri, dijaga ya. Ada istilah wong Palembang itu dak pajak bantu ngerusak baik ya, ngerusak jangan ngerusak baik. Salah ya, berarti kamu belum tidur berarti ya. Tidak pajak bantu jangan ngerusak ya kamu.
minimal itu mantu lain dah. Tapi gawe nak rusak, nah itu balak 12 ini. Jadi itulah beberapa poin nanti dalam diskusi kita. Saya kira banyak yang akan bisa kita ceritakan. Tapi ini adik-adik putri ini udah kemalaman belum jam 9 ini? Oh diantar nanti ya? Masya Allah, luar biasa nih gubernur. Tepuk tangan untuk gubernur ini. Ada penantian antaranya. Iyalah, jangan dibiarkan sendirian mereka pulang. Jaga kekompakan ya, jangan sampai tidak kompak. Sesama kawan saling tolong menolong. Kalau ada yang kurang-kurang dikit, salah-salah dikit, ya berlapang dada, mengikhlas, seperti itu. Poinnya di sini tidak lama kalian, paling 4, 5, 6 tahun, ya. Jangan sampai kita meninggalkan kenangan yang tidak baik dengan teman, ya. Karena itu akan diingat terus, ya, sampai balik, sampai tua, sampai punya cucu, kamu pasti ingat. Oh ya, waktu itu kawan di sebelah itu aku sakit dari tolongnya. Jangan sampai mah itu, ya, sampai ada cucu masih diingat kawan. Ya. Jadi saling tolong. Nah, Ustaz kira itu sebagai pengantar, ya. Mungkin ada hal-hal yang nanti akan ditanyakan. Ustaz serahkan kembali kepada moderator kita, silakan diatur. Yang bisa Ustaz jawab akan Ustaz jawab, yang belum bisa Ustaz jawab nanti akan kita cari ya solusinya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian yang kami hormati, barusan kita dengarkan tentang kata-kata pengantar, pembuka dari Ustazna Soleh. Kalau kita lihat ya kawan-kawan, di sini tidak ada kulitnya, daging kalau. Jadi rugi kalau kawan-kawan sekalian ada yang ngantuk, ada yang tertidur di belakang. Nah, jadi setelah ini kita akan sesi tanya-tanya sedikit-sedikit. Di akhir juga bukan kita buka sesi pertanyaan dari kawan-kawan sekalian yang bertanya. Ini kita bertanya tentang tema yang kita bahas, kemas, limas dan lain-lain. Bagi ada yang nanya hukum fikih, boleh sebenarnya. Ustaz Zul baik. Nah, dari Ustaz Zul. Jadi kawan-kawan, kalau izinkan kami merangkum dari awal Ustaz Soleh menceritakan bahwa beliau minta izin bahkan sebelumnya. Yang beliau ceritakan bukan cuma tentang beliau, tapi beliau adalah salah satu contoh dari tokoh kita, tokoh-tokoh masyarakat di Kemas Mesir yang sukses di tanah air. Kalau tadi Ustaz Soleh ceritakan, beliau cuma 6 tahun. Nah, beliau cuma 6 tahun. Nah, Pak ini, tadi aku lihat Kando, pas ketika Kando bilang seperti itu, Kando dibilang sukses, tak bisa. Terus banyak Ustaz yang sukses lagi. Kando juga ketika di sini juga ada masa-masa nakal, jadi dan lain-lain. Tadi kawan-kawan itu melihat dengan sudut pandang ada mungkin seorang Ustaz Soleh ada masa futur, kalau kita nyebut di pondok, ada masa pusing, pening, galau, ditinggal adik misalnya, dan lain-lain. Tidak mungkin Ustaz Soleh seperti itu. Tapi ternyata kawan-kawan itu mesti kita umumkan dong. Banyak adik-adik itu pengalaman seperti itu. Nah, jadi kawan-kawan, ternyata seorang Ustaz Soleh pun beliau mengisi di TVRI, penyiar di radio, TV, kemudian juga sana sini. Kalau kita lihat, kita kerucutkan menjadi sebuah poin bahwasanya beliau Ustaz Soleh Sani bukan hanya seorang akademisi, tapi beliau adalah seorang akademisi yang mempunyai relasi. Setuju? Setuju. Maka kemarin ketika kami ngobrol di kereta, di tramko, di kamar dan lain-lain, beliau sempat mengeluarkan beberapa perkataan. Belajar itu sangat perlu, tapi jangan lupakan relasi. Karena contoh, Ustaz sudah menghantarkan adik-adik dari Pondok Pesantren Barokah
pada pesantren Khalil Sidik itu juga karena relasi. Seorang akademisi yang mempunyai relasi, Ustadz kita bisa masuk ke TVRI, bisa memperjuangkan rumah Dimas tadi yang penuh keringat, capek, waktu, duit itu habis. Itu juga karena relasi dan untuk keberkahan selanjutnya. Maka teman-teman sekalian, yang kita telah di sini adalah kiprah alumni Al-Azhar dalam tanda kutip secara global dan dalam tanda kutip khusus ke Mas Mesir. Itu bukan cuma tentang bagaimana dia menghabiskan waktunya dengan belajar. Ini jangan keliru poin ini. Bukan cuma hanya bukan berarti didapatkan, oke? Bukan cuma hanya berarti poin satu tadi masuk. Dan ada tambahannya, apa? Aktif di organisasi, relasi. Yang masyaikh tadi, ustaz kita ini mengejar kaitan ada dan lain. Itu kan salah satu contoh bukti hasil daripada keberkahan yang beliau jalani selama ini. Nah, itu baru seberapa kawan-kawanku sekalian. Yang perlu kita pelajari adalah kawan-kawan sekalian, sosok beliau ini dan sosok kiprahnya di Sumsel, di Indonesia, di Kemas Mesir, di Mesir ini adalah bentuk perjuangan. Dan yang perlu kita pelajari itu bukan cuma hasil, tapi prosesnya. Jangan lihat beliau sekarang, tapi ingat, beliau itu tadi bilang, saya seperti kalian. Yang kata tadi beliau tidak mandi, bisa satu contoh. Insya Allah kita mandi kan dong, 2 hari sekali. Kalau musim dingin, tapi kalau musim panas, sehari 3 kali insya Allah. Nah itu salah satu contohnya. Kalau kita kalian tahu kan kamu sekalian, beliau pemerintahnya hanya dengan KAB, hanya dengan saya pribadi. Ada info talaki tidak? Masya Allah kan kita info talaki beliau pengen nyari yang bersanad ngaji di majelis masyayikh beliau. Nah kita apa kan kamu sekalian? Kalau kita tidak bisa menjadi seperti beliau tadi, jangan berusaha kalau bisa. Jangan berusaha. Ini sudah talaki jarang, organisasi indah, kuliah juga males-malesan, ada absen baru masuk dan lain-lain. Nah, mari kita menampar diri kita bersama. Mari kita bersama tampar diri ini. Bahwasanya ternyata beberapa dari kita dan beberapa sifat kita itu banyak yang sudah jauh dari kebiasaan kakak-kakak kita di zaman dahulu yang ada di sini. Nah, makanya itu perlu kiranya kita mempelajari sejarah biar kita tidak terjatuh di lubang yang sama. Kita coba lubang yang lain biar tidak sama. Itu sharing kan loh. Di sini sakit kan, di sini tidak. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, itu teman-teman sekalian. Kemudian tentang rumah Dimas, teman-teman sekalian. Mungkin spill sedikit sebelum kita tanya-tanya. Kedatangan Khalil Sidik di awal tahun ini kemarin, selain mengantar keberangkatan para santri-santrinya, adalah juga untuk meninjau bagaimana kondisi rumah Dimas yang sekarang, bagaimana kondisinya, apa baik keperluannya, apa yang rusak dan lain-lain. Dan itu bukti kepedulian dari kakak-kakak kita sekalian. Padahal kalau kita lihat, kalau kita lihat kasarannya kakak sekalian, beliau ini memperjuangkan pengadaan dan keberadaan rumah ini. Kita selaku generasi baru, generasi muda yang tidak susah-susah untuk mengadakan lagi, tinggal menikmati dan menjaganya, kita masih cukup terhitung lumayan gagal. Mengapa demikian? Karena kita tidak mempelajari sejarah, karena kita tidak menjadikan sebuah sejarah sebagai sebuah pembelajaran yang jangan sampai terulang lagi. Nah, maka karena itu teman-teman sekalian, hadirnya ustaznya ini di sini adalah juga untuk melihat dan meninjau bagaimana keadaan Dimas ini, bagaimana keadaan warga dan anggota Kemas. Apakah masih sepeduli itu? Apakah justru sebaliknya? Dan lain-lain. Maka alhamdulillah kemarin sudah kita urus dialog sampai sekarang di Bermuara. Jadi insya Allah badan kepala rumah Dimas itu sekarang langsung di bawah naungan Kemas Mesir. Terkait koordinasi, komunikasi dan lain-lain, insya Allah akan lebih kita lama lagi kawan-kawan sekalian. Nah, dan salah satu poin yang kemarin, jadi Dewan Pembina itu sempat, jadi kalau di Limas, di rumah Limas PN itu ada namanya Dewan Pengawas dan Dewan Pembina.
Dewan pembina kita ditetapkan pada bulan di awal tahun kemarin ada 3 para sekalian. Dewan pembina kita ada Kando Soleh, Kando Sidik, dan dari Mesir ada Ayah Amir. Itu 3 dari Dewan pembina kita. Dan Dewan pengawas, siapa Dewan pengawas? Di dalam pedoman rumah Dimas dituliskan bahwa Dewan pengawas itu terdiri dari pertama 3 delegasi dari MPA yang ditunjuk oleh ketua MPA. Tambahan 3 lagi itu delegasi dari Sesepuh Kemas yang ditunjuk oleh DPR langsung. Dan terakhir ada ketua Kemas. Saya pribadi pada tahun ini. Nah, maka dari teman-teman sekalian, kemarin salah satu goals yang kita ciptakan adalah sekarang kondisi Dimas dan pemasukan itu sudah berbeda. Dimas butuh perbaikan, Dimas butuh penjagaan karena ini rumah kita bersama dan itu memerlukan proses yang lagi kan dok. Nah, maka kemarin kita inisiasi, kita rapat yang terakhir itu salah satu tentang Kando Sidik bilang sama kami proses sistematis daripada pengajuan zaman dulu dan sekarang itu berbeda. Sekarang kita harus berbentuk sebuah yayasan dan disetarakan dengan yayasan seperti Basnas dan lain-lain. Kita mempunyai hak yang sama. Karena kalau dahulu akadnya adalah memang akad Simfaro Indonesia. Kita tidak punya akad, tidak punya sertifikat resmi ya. Tapi di sini pemerintah lepas tangan. Nah, dalam hal ini, dalam rangka ini, kemarin bareng-bareng dengan Kando Sidik, Kando Soleh, beberapa kakak-kakak pembina lainnya sudah masuk grup. Kita punya untuk merincikan seluruh hal yang kita butuhkan. Kita lihat keadaan warga kita ini butuh apa dan lain-lain. Kita coba rincikan menjadi sebuah pengajuan. Kalau memang perlu kita adakan berbentuk akte notaris yayasan, itu boleh kita coba. Itu pesan dari Kando Sidik dan Kando Soleh kemarin. Maka kalau kami sekarang mohon doanya, proses ini panjang dan kita tidak tahu ke depannya bakal ditimpa oleh kerikil atau ditimpa oleh batu besar. Kita tidak bakal tahu. Tapi kita harus sama yakin dengan bareng-bareng. Di sini Kando Soleh bantu, dibantu oleh Kando Sidik, oleh Kando lainnya juga. Kita bersama-sama bagaimana caranya kemas ya di Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung. Dalam hal ini dalam rumah Dimas, kita saling rangkul-merangkul, kita saling berjabat tangan untuk apa? Untuk mencapai kejayaan selanjutnya, untuk mencapai kemaslahatan kita secara menyeluruh. Itu terkait rumah Dimas kalau sekalian. Akhirnya rumah Dimas ini kami share di grup warga, insyaallah PDF-nya. Jadi kita tidak melupakan sejarah dan lain-lain. Kemudian kalau sekalian untuk masa sesi terakhir tanya jawab. Insya Allah mungkin Kando Soleh ada di sini sekitar 5 hari lagi ya, sampai 6 hari ya, sampai tanggal 5. Tapi jadwal beliau lumayan padat. Mungkin beberapa hari besok akan kita adakan meeting lagi terkait rumah Dimas. Kami bakal juga mengundang kakak-kakak senior, kita serap saran-sarannya dan lain-lain. Dan mungkin kalau masih ada waktu beliau yang lumayan kosong, bisa beliau untuk di kamar, pengen ngobrol, maka kita buka lah seperti kawan-kawan siapa yang pengen ngobrol langsung dikit-dikit dengan beliau. Itu kalau memang beliau sempat dan Allah mengizinkan. Oke. Oke kan, kita sedikit masuk ke pertanyaan kan. Jadi tadi menjelaskan tentang kiprah Kando beserta kawan-kawan dan lain-lain di Indonesia, di Palembang, di Sumatera Selatan dan lain-lain. Sekarang Nafa berbicara sebagai ibu Kando. Jujur nih Kando. Sejujur-jujurnya, menurut Kando sendiri, apa sih Kando yang buat Kando itu rindu dengan Mesir, Al-Azhar, Kemas dan lain-lain? Kira-kira apa lagi? Yang buat Kando sangat rindu dengan Mesir. Apa gara-gara kamu tutup bisa jadi? Apa gara-gara nyanyi syair-syair yang bisa jadi kan? Nah itu kita pengen tahu dulu kawan-kawan. Kira-kira Kando rindu dengan Mesir itu gara-gara apa sih? Luar biasa ini moderator gitu, ngalai ilmiah ya. Oke, yang membuat Ustadz rindu ke Mesir itu ibarat HP kita ini kalau tidak dicas dia akan lowbat ya. Maka Ustadz sengaja kepengen ke Mesir itu pengen ngecas semangat ya, motivasi ya, termasuk juga ngecas spiritualitas ya.
nambah ilmu. Itu yang paling membuat Ustadz rindu. Kalau masalah makan, ya mungkin banyaklah makanan di mana-mana ya. Tempat-tempat yang indah mungkin banyak. Tetapi atmosfer belajarnya di Mesir ini, masyayikhnya, para mukhlisin ya, orang-orang yang ikhlas. Nah itu membuat kita rindu ke Mesir ini. Masalah capek sebagainya itu bisa hilang gara-gara rindu. Kami dulu punya dosen kita itu naik bus sapu-sapu dan gitu. Masih ada sampai sekarang? Masih ada ya? Jadi kita sangat tersentuh sekali. Dosen yang ngajar, yang sudah ahli pakarnya dalam ilmu, tapi luar biasa tawadu ya? Luar biasa, mereka hidup sederhana. Nah itu membuat Ustadz ya rindu ke sini. Maka beberapa hari ini ya Ustadz termasuk orang yang cemburu dengan kalian ya. Kami dulu talaki, kemudian madhiyafah itu belum ada. Kalau ada pun hanya 1-2, dan itu hanya di Masjid Al-Azhar. Paling 1-2 amud yang ada syekhnya. Paling Syekh Ali Jum'ah dulu. Ada lagi satu lagi ya, tidak terlalu banyak. Nah maka cemburu kenapa? Kalian punya banyak kesempatan, punya banyak waktu, dan punya banyak fasilitas ya untuk nambah ilmu itu. Maka insya Allah dalam pada hari ini Ustadz pengen ngaji di Darosa itu. Tadi sudah ketemu Syekh Dia, mungkin ada murid-muridnya di sini ya. Ustadz ambil 1 minggu. Berapa bayarnya Syekh? Sekian bayarnya. Oh siap Syekh, siap. Ya untuk ilmu kan ya apapun kita. Jadi saya kepengen kotakkan bacaan Al-Quran dengan beliau minimal ya riwayat Hafiz ya. Kalau dulu kami belum sempat, paling ya 1-2 ayat dengan Syekh yang lainnya. Tapi ya waktu yang singkat ini, karena itu mungkin agak padat, saya harus menyelesaikan 30 juz itu dari sekarang sampai paling nggak tanggal 3 sudah harus selesai. Tadi Ustadz baru nanya-nanya, kalau begitu mulai hari ini lah kata Syekh. Saya bilang saya ada acara di Limas, maka saya cuma baru baca 1 juz tadi. Sudah mulai besar pertama tadi. Besok lanjutkan lagi, siap ya. Jadi dari pagi sampai malam di situ mungkin, kecuali hari Jumat kita mau ke tempat ayah ya mungkin bisa nanti kita atur. Ya, jadi adik-adikku yang membuat rindu itu ilmunya, bukan masalah makanan itu nomor 2. Rindu Tomia Bilbit, rindu full. Nah kami udah makan ini full Tomia dengan Ustadz Dafani di Kairo, di Tanta ya, di Alexander ya. Alhamdulillah sudah tercicipi semuanya. Yang belum itu hamamah masyuyah. Ada Ustadz ya yang burung merpati yang ada isi itu apa namanya? Mahsyid. Ah ya, itu luar biasa itu. Tapi itu khusus untuk orang yang sudah nikah katanya makan itu. Yang masih muda-muda nggak usah dulu. Mahal. Besok ya. Oke, demikian jadi poinnya ilmu dan tadi ya pasti ya, memori masa lalu di Mesir sama lah. Kami dulu pernah muda seperti kalian, ya tapi nggak pernah lah ditinggalkan oleh siapa tadi? Adek. Kalau kami dulu ya nggak usah lah dibuka cerita lama. Oke, syukur. Masya Allah. Tepuk tangan dulu.